Kapal-kapal perang sekutu membuka serangan dengan rentetan pemboman dahsyat yang berlangsung selama 2 jam. Persiapan terakhir untuk serangan amfibi dilakukan dengan cermat. Kendaraan-kendaraan tempur menjalani proses kedap air. Proses kedap air ini memungkinkan kendaraan-kendaraan tempur tetap beroperasi meski terendam hingga 7 kaki di dalam air. Pasukan segera menaiki kapal pendarat infanteri. Mereka bersiap menghadapi gelombang pertempuran di Pulau Morotai, posisi strategis paling utara di gugusan Halmahera. Armada perang Amerika Serikat dan Australia membayangi, siap memberikan dukungan artileri. Pertempuran Morotai dimulai pada 15 September 1944, tepat pukul 6.30 pagi. Kapal-kapal perang sekutu membuka serangan dengan rentetan pemboman dahsyat yang berlangsung selama 2 jam. Mereka menghujani garis pantai dengan tembakan artileri untuk melemahkan pertahanan Jepang. Ledakan demi ledakan mengguncang daratan, membakar beberapa desa di sekitar lokasi pendaratan. Namun, dampaknya terhadap pasukan Jepang terbilang kecil karena Jepang hanya memiliki sedikit personil di daerah tersebut. Pada pukul 8.30 pagi, gelombang pertama pasukan Amerika Serikat mulai mendarat di Morotai. Tidak ada perlawanan dari pihak musuh. Tim tempur resimen ke-155 dan ke-167 bergerak cepat ke Pantai Merah, sementara tim tempur resimen ke-124 mendarat di Pantai Putih. Begitu kaki mereka menjejak daratan, pasukan segera membentuk unit taktis dan bergerak maju ke pedalaman dengan disiplin tinggi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Pantai Merah dan Pantai Putih berhasil direbut. Namun, bukan berarti tantangan usai. Perairan yang dalam dan dasar pantai berbatu menyulitkan pendaratan berikutnya. Di beberapa titik, lumpur tebal menjebak kendaraan yang mencoba merangsek ke daratan. Tidak semua kendaraan selamat dari medan yang sulit. Beberapa terjebak di lumpur atau tersangkut di antara batuan. Resimen insinyur dan kapal pendarat segera dikerahkan untuk menarik kendaraan yang macet. Bulldozer dan kendaraan amfibi aligator turut dikerahkan demi memastikan kelancaran operasi. Menjelang senja, divisi ke-31 telah mengamankan seluruh sasaran yang ditetapkan. Perimeter pertahanan kini telah diperluas hingga 1,8 km ke pedalaman, menandai keberhasilan besar dalam hari pertama operasi. Serangan ini menandai kemajuan besar dalam strategi, membawa garis depan pasukan sekutu maju sejauh 300 mil lebih dekat ke Filipina. Di tengah kesibukan itu, Jenderal Douglas MacArthur turun langsung ke lapangan. Ia meninjau pangkalan baru yang kini serangannya bisa menjangkau Mindanao. Dengan tatapan penuh keyakinan, ia berkata kepada pasukannya, "Kalian telah melakukan tugas dengan baik. Kini, benteng terakhir yang menghalangi jalan menuju Filipina telah kalian kuasai."
Setelah Pulau Morotai dikuasai, dibangunlah kamp tahanan perang di sana. Di antara 335 tawanan Jepang yang ditahan, terdapat sekitar 100 orang yang dicap sebagai penjahat perang. Mereka tidak diperlakukan seperti tawanan biasa. Hukuman mereka lebih berat, kerja mereka lebih keras. Di bawah pengawasan ketat, para penjahat perang ini dipaksa menjalani kerja kasar. Sebuah ironi pahit setelah mereka sendiri pernah memperbudak banyak orang di masa lalu. Di bawah terik matahari tropis, tangan-tangan yang dulu mencengkeram senjata kini menggenggam alat-alat kerja. Mereka menggali, mengangkut, dan membangun. Sementara para tentara India yang dulunya menjadi tawanan Jepang kini berdiri sebagai pengawas mereka. Sebuah pembalikan nasib yang begitu dramatis. Hukum karma. Mereka dipaksa melakukan kerja paksa di lingkungan yang tidak bersahabat. Hukuman sadis dijatuhkan untuk pelanggaran aturan kamp yang paling kecil. Mereka hidup dengan pola makan yang sangat buruk, hanya berupa sayur mayur dan nasi. Sebagian besar sayur mayur itu mereka tanam sendiri di dalam kamp penjara. Tak heran, banyak tawanan perang yang menderita kekurangan gizi yang parah. Setelah perang berakhir, Morotai bukan lagi medan tempur, tetapi panggung keadilan bagi mereka yang pernah menebar teror. Di sebuah ruang sidang darurat, di bawah tatapan tajam para hakim militer, sejumlah perwira Jepang kini duduk sebagai terdakwa, sebagai penjahat perang. Wajah mereka tegang, mata mereka menatap kosong ke depan. Mereka tidak lagi berpakaian seragam kebanggaan, tidak lagi memegang senjata atau meneriakkan perintah. Kini, mereka diadili atas kejahatan yang mereka lakukan, kekejaman terhadap tawanan perang Australia dan Belanda, termasuk para penerjemah yang dulu mereka paksa bekerja di bawah ancaman bayonet.